Hai semuanya, perkenalkan saya Brenda dan di sini saya akan menjelaskan tentang Project Stupa 6 kali ini yang bertemakan Recreation Sport Facilities. Dan di sini saya mengangkat judul Semaraksara, Gelora Melebur Jiwa. Pertama saya akan membahas isunya terlebih dahulu. Jadi seiring zaman yang begitu modern, perkembangan zaman yang menuntut manusia untuk bergerak cepat, teknologi dan juga industri yang meningkat. Hal itu juga mempengaruhi pada perkotaan. Dan semakin padatnya penduduk menyebabkan adanya urban sprawl, yaitu ciri kekotaan yang menuju ke arah suburban. Adanya pendatang baru ini menyebabkan perbedaan kultur antar penduduk lokal dan juga pendatang baru, menyebabkan adanya multikultural. Nah, dengan adanya perbedaan itu memicu adanya kesenjangan sosial dan juga sifat individualisme. Dari isu yang telah saya sebutkan tadi, di sini saya menginginkan adanya perubahan yang menyebabkan orang itu dapat berinteraksi lagi dan meninggalkan sejenak kehidupan kota yang begitu cepat. Jadi di sini saya menginginkan adanya public space, social inclusivity, lalu ekosistem yang terintegrasi dan aksesibilitas yang baik. Maka dari itu saya mengambil pendekatan community psychology. Di sini saya menekankan pada penekanan fungsi indera, lalu ada penyesuaian lingkungan, livable, dan juga interaktif, lalu peningkatan kesehatan dan juga sociable. Psikologi arsitektur sendiri, mereka memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu nyaman, bentuk ruang, lalu dari segi estetika dan juga warna yang dapat mempengaruhi psikologi manusia. Caranya untuk penerapan ini, yang pertama adalah saya ingin menghilangkan batasan di masyarakat, lalu memperhatikan kesehatan fisik dan juga mental, memperhatikan peran psikologi pengguna dan juga dapat digunakan berbagai kalangan. Untuk lokasi perancangan, saya mengambil di daerah Kulon Progo dan memiliki luas lahan sebesar 12.616 meter persegi. Di Kulon Progo sendiri, mereka masih kekurangan adanya wadah untuk interaksi. Sebenarnya, atlet-atlet di sana sudah mulai berkembang, namun sarana dan prasarana belum memadai dan juga belum ada pembinaan yang lebih terarah. Atlet di sana memiliki potensi yang tinggi, namun karena lingkungan yang kurang memadai, sehingga potensi sulit untuk dikembangkan. Maka dari itu, di sini melalui jiwa dan pikiran seseorang, diharapkan agar mereka lebih semangat untuk mendapatkan prestasi. Masuk ke dalam area perancangan, di sini untuk zoning saya menggunakan konsep pengacakan antar pengguna, seperti anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi diharapkan mereka memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan yang berbeda usia, berbeda dari kalangan mereka. Di area ini disediakan beberapa titik communal space yang dapat digunakan agar mereka bisa berinteraksi, karena sebenarnya interaksi sosial itu muncul dari lingkungan kecil yang mendukung mereka. Di sini saya menerapkan beberapa prinsip sport science pada bagian masing-masing bangunan. Lalu untuk konsep orientasi, arah masing-masing bangunan adalah ke tengah, di mana di tengah adalah area kafetaria yang terbuka. Jadi mereka semua menghadap ke tengah. Jadi masing-masing bangunan itu diharapkan dapat memiliki kesan terbuka dan menerima. Dan bagi masyarakat yang merasa dirinya sedang tertekan atau stres, itu dapat ditalangi dengan prinsip psikologi lingkungan. Peneliti menemukan bahwa orang-orang memiliki tekanan mental ketika sedikit terpapar matahari. Oleh karena itu, saya memberikan banyak bukaan agar matahari dapat masuk, namun tentunya tetap memperhatikan kenyamanan bagi pengguna. Lalu untuk konsep landscape, di sini bentuk yang digunakan adalah organis dan memutar pada bagian side. Karena warna hijau itu mempengaruhi pikiran manusia. Manusia yang merasa tertekan dapat dirilekskan dengan landscape yang kompleks dan menggunakan perangsang indera manusia seperti audio dan visual. Pada strategi desain, di sini pada bagian depan bangunan adalah skate park yang dimaksudkan supaya lebih mudah dilihat dari luar dan juga digunakan sebagai community space. Di area belakang side, di sini saya membuat play park yang dapat digunakan bagi anak-anak kecil yang juga menyatu dengan lapangan badminton. Di tengahnya saya memberikan mini amphitheater yang digunakan untuk melakukan kegiatan rutin berupa seni bela diri yang dapat ditampilkan. Dari segi psikologi, hal itu memicu anak untuk lebih berani dan percaya diri di depan
publik. Lalu communal space, di sini saya memberi pada beberapa titik, dan salah satunya adalah di belakang, di mana itu bisa menjadi tempat masyarakat untuk menunggu dan juga berkenalan dengan orang-orang baru. Karena di sampingnya merupakan bangunan yang memiliki fungsi yang berbeda. Lalu di sini saya membuat jogging track yang mengelilingi sekitar site, mengelilingi setiap bangunan, sehingga mereka lebih mendapatkan visual yang lebih luas. Dan pada bagian belakang site terdapat water recreation berupa perahu, lalu jet ski yang ringan-ringan. Hal itu sebenarnya untuk merangsang pendengaran manusia secara audio supaya lebih rileks. Lalu untuk mixing space sendiri maksudnya adalah jadi tiap fungsi ruang berbatasan langsung dengan fungsi yang lainnya. Namun itu hanya dibatasi oleh misalkan berupa kaca ataupun tanaman, namun tetap menjaga privasi masing-masing. Nah, ini adalah untuk communal space yang dimana mereka dapat berkumpul, bahkan menciptakan komunitas baru. Lalu ini untuk mini amphitheater digunakan untuk penyelenggaraan seni bela diri. Lalu yang ini adalah untuk play park. Nah, di sini fungsinya adalah untuk melatih gerak motorik pada anak-anak karena itu membantu perkembangan mereka. Dan ini adalah elderly room atau ruang bagi lansia di mana mereka dapat dikumpulkan dengan yang sepantarannya sehingga mereka merasa memiliki teman. Ini juga berbatasan langsung dengan area gym di mana rata-rata pengguna gym adalah anak-anak muda, bisa berkomunikasi dengan yang berbeda dengan mereka. Hal ini sebenarnya memicu mereka supaya tidak merasa sendirian. Nah, lalu ini adalah play park di mana bisa sebagai ruang komunitas dan juga sebagai area terbuka. Dan yang ini adalah water recreation-nya. Sebenarnya ini adalah ruang yang tidak begitu besar, namun dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk merelaksasikan diri. Kemudian ini adalah situasi dan juga denah, juga tampak kawasan. Nah, jadi pada gedung B ini di sini saya menyatukan antara volley dan juga area gimnastik. Lalu pada gedung C saya mengkombinasikan area berenang dan juga area untuk senam aerobik. Pada gedung E ini, di sini adalah kafetaria yang terbuka sehingga mereka yang beraktivitas di situ tetap dapat melihat sekelilingnya tanpa terhalang oleh dinding. Untuk utilitas air bersih, air kotor dan juga air hujan, masing-masing bangunan terintegrasi pada ruang pompa air yang ada di basement. Air bekas hujan yang ada di recycle menjadi water harvesting. Dan kemudian ini adalah distribusi listrik yang terintegrasi juga penghawaan atau HVAC. Untuk ruang-ruang tertentu mereka menggunakan AC split. Lalu untuk bagian toilet menggunakan ventilasi dan juga untuk tribun penonton pada gedung B menggunakan exhaust fan. Pemadam kebakaran di sini pada masing-masing bangunan tentu saja memiliki jaringan hidran dan terdapat jalur evakuasi. Lalu ini adalah konsep interior pada area gym. Di sini menggunakan warna merah, di mana secara psikologi warna merah memiliki arti energi dan kekuatan, dan dipadukan dengan material berwarna coklat yang berarti simple. Lalu untuk bagian swimming pool, biru sendiri memiliki arti kedamaian dan kepercayaan. Lalu untuk indoor volleyball, di sini menggunakan warna biru dan kuning, di mana kuning adalah cheerful, lalu biru competence dan juga aman. Lalu untuk konsep landscape, di sini menggunakan berbagai macam vegetasi sesuai fungsinya masing-masing seperti sebagai kanopi, penyerap timbal, menyerap NO2, sebagai tanaman perdu, tanaman pengarah jalan, dan tanaman yang menyerap karbon monoksida. Di sini untuk material landscape, saya menggunakan rumput Swiss dan juga paving block. Untuk bagian perkerasan, menggunakan paving block bata, lalu paving block ubin set, batu templek, semen, dan juga aspal untuk bagian jalan kendaraan. Lalu untuk fasad sendiri, di sini saya menggunakan double fasad yang menggunakan material metal cladding. Untuk struktur yang saya highlight di sini adalah untuk bagian kolom saya menggunakan kolom struktur flat slab karena itu lebih memudahkan untuk fungsi-fungsi bangunan tertentu yang ada di rancangan saya.
dan beberapa struktur lainnya menggunakan material baja dan beton. Dan ini untuk lebih jelasnya kita bisa lihat melalui animasi yang telah ada. Jadi ini mulai dari front gate untuk area jalur kendaraan. Setelah masuk, mereka akan langsung disajikan dengan hall, tempat kedatangan. Setelah itu jika belok ke kiri, lalu akan menemukan mini amphitheater. Jika ini adalah area gate pejalan kaki, yang di sampingnya terdapat komunal area dan juga lapangan basket. Berbatasan langsung dengannya, di sebelahnya adalah skatepark yang dibatasi dengan semak-semak, menciptakan konsep kontinuitas visual. Dan ini untuk area playpark, di mana terdapat gundukan itu yang dimaksudkan untuk melatih motorik anak, dan juga trampolin. Lalu pada bagian barat bangunan, ini mengarah menuju water recreation. Dan di area belakang ini terdapat communal space yang terintegrasi menuju ke arah water recreation. Dan ini untuk area jogging track. Kemudian ini adalah lapangan volley indoor yang berbatasan langsung di atasnya dengan area gimnastik tadi. Nah, sekian tentang perancangan Stupa 6 kali ini. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Saya pamit undur diri dan sukses untuk semuanya.